Shalom, tema bagi kita di gereja kita dari gembala senior kita di Pontianak di tahun ini adalah rutit. Rutit itu artinya berakar atau mengakar kuat. Tema kita di sini, di lokal ini yang Tuhan berikan adalah growing up. Growing up itu artinya bertumbuh dewasa, bertumbuh ke atas menjadi dewasa. Jadi kalau kita padukan antara rooted dan growing up sebenarnya mix. Satu kesatuan. Cuman kita berbicara tentang pertumbuhan kedewasanya, dampak dari mengakar itu rooted itu. Nah, dari Pontianak menyampaikan kepada kita bagaimana supaya kita bisa bertumbuh dewasa itu. Yaitu kita harus mengakar kuat di dalam Tuhan. Dan minggu yang lalu Bapak Ibu sudah dipelajari di poin pertama mengenai rooted ini, berakar ini dari sebuah narasi di dalam Alkitab, dua bersaudara yaitu Marta dan Maria. Nah, di poin pertama kita berbicara bahwa Maria telah memilih pilihan yang terbaik. Memilih yang terbaik dalam hidupnya. Apa itu? Untuk duduk dekat kaki Tuhan. Kalau kita kembali kepada kisah ini sejenak Bapak Ibu, kita diberitahukan tentang dua kisah bersaudara ini ketika mereka menyambut tamu mereka yaitu Yesus yang datang bertamu di rumah mereka. Marta menyambutnya dengan sangat antusias, pun Maria demikian. Tapi pada akhirnya ada sebuah perbedaan. Kenapa? Karena ketika Marta menyambut Tuhan dengan sukacita, dia disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya diarahkan juga untuk Tuhan. Sedangkan Maria menemani Tuhan duduk dan terus bercakap-cakap, berbincang-bincang, mendengarkan apa yang Yesus sampaikan. Bapak Ibu, tetapi endingnya dua hal yang berbeda. Marta mengakhiri pelayanannya itu dengan sebuah sungut-sungut. Kalau baca ya di dalam Lukas pasal 10 itu. Karena dia berkata kepada Yesus, ketika dia sudah melakukan pelayanan yang terbaik untuk Tuhan, menurut versi dia, pada akhirnya Bapak Ibu, dia memiliki keterbatasan kekuatan. Pada akhirnya dia mengalami namanya kelelahan, kejenuhan. Sehingga dia berkata kepada Yesus begini, Guru, tidak pedulikah engkau terhadap aku? Yang dari tadi sudah melakukan pelayanan ini dan itu. Sedangkan Maria hanya duduk di dekatmu. Bapak perhatikan, di sini perbedaannya. Yesus berkata begini, Marta, Marta, engkau dikhawatirkan oleh banyak hal. Tetapi Maria telah memilih bagian yang terbaik dalam kehidupannya yang tidak mungkin diambil orang daripada dia. Apa itu? Duduk dekat kaki Tuhan dan terus berkomunikasi dengan Tuhan. Apakah pelayanan salah? Tidak. Pelayanan sangat baik. Tetapi yang Yesus mau sampaikan demikian. Pelayanan yang terlihat sangat sibuk melakukan ini dan itu. Kayak setrikaan. Kesana kemari. Tanpa didasari hubungan dengan Tuhan. Itu akan menjadi pelayanan yang menjenuhkan. Dan akan tiba nanti pada sebuah titik di mana kita letih, lesu, dan akhirnya kita mulai membanding-bandingkan apa yang kita lakukan dengan orang lain. Dan kita berkata seperti Marta berkata, saya sudah lakukan ini, saya sudah lakukan itu, tapi kok saya tidak dapat apresiasi? Tapi kok saya nggak dapat tepuk tangan, saya kok nggak diperhatikan, saya kok nggak diteriakin hore, kok enggak Tuhan? Gitu.
Itu dialami oleh Marta. Bukan pelayanan itu tidak baik. Tapi Yesus mau menyampaikan begini. Kalau engkau mau melayani, hendaklah pelayananmu itu lahir dari hubungan keintimanmu dengan Tuhan. Seperti yang dilakukan Maria. Yang Tuhan maksud begitu. Jangan salah prioritas. Jangan kejar sibuknya, tapi gak mau duduk diam di dekat kaki Tuhan. Jangan kejar actionnya, tapi tidak mau dengar-dengaran dengan Tuhan. Kalau itu yang kita lakukan, Yesus berkata, cepat atau lambat, engkau akan mengeluh dan menggerutu dalam pelayananmu itu. Melayani baik, tapi Yesus mau pelayanan itu lahir dari hubungan kita yang dekat dengan Tuhan. Oleh karenanya tadi pagi, habis ibadah satu, evaluasi saya katakan begini sama para pelayan. Yang tidak ikut doa hari Selasa, harus naik menara doa. Kalau tidak naik menara doa, tolong jangan pelayanan. Tolong jangan. Karena pelayananmu itu kosong. Pelayananmu itu nol besar. Bisa saja engkau pelayanan tapi hanya cari panggung. Hanya cari panggung. Kita pelayanan melakukan tapi tidak ada impact-nya. Tidak berdampak karena kita melakukan dengan kekuatan kita. Kita tidak sedang mengimpartasikan sesuatu dalam pelayanan. Ingat prinsip pelayanan kita di tempat ini. Tidak membangun pelayanan dengan memanfaatkan orang-orang, enggak. Tapi memanfaatkan berbagai pelayanan untuk membangun orang-orang di dalam Tuhan. Amin. Kita akan pergunakan semua bentuk pelayanan untuk membangun manusianya supaya menjadi seperti Kristus. Itu yang Tuhan mau. Dan saudara, saya mau beritahu kepada saudara, coba berikan telinganya baik-baik, simak baik-baik ini. Jangan sekali-sekali saudara berkata demikian, Pak, saya makin sibuk. Pak, saya makin banyak kerjaan. Pak, jadwal saya semakin padat. Sehingga untuk membagi waktu bersekutu dengan Tuhan itu susah. Dengar, justru engkau semakin sibuk. Justru semakin banyak orderanmu. Justru semakin banyak engkau berhadapan dengan orang. Kau perlu kekuatan dan hikmat dari Tuhan. Dari mana itu datangnya? Hubungan dengan Tuhan. Jadi jangan jadikan kesibukanmu untuk mengurangi persekutuan dengan Tuhan. Saudara, saya kasih contoh sederhana. Kalau di tahun 2025 saudara berhadapan dengan orang 25 orang satu hari, dan di tahun ini karena saudara semakin diberkati, lalu saudara berhadapan dengan orang 50 orang, itu artinya saudara sedang menghadapi situasi yang lebih kompleks dibanding dengan tahun lalu. Betul kira-kira? Betul? Kalau tahun lalu saudara menghadapi orang 25 orang, hanya 25 sifat dan karakter orang. Di tahun ini karena saudara dibawa Tuhan ke perluasan, dipercayakan lebih besar, sehingga saudara harus berinteraksi dengan 50 orang, itu artinya saudara berhadapan 50 jiwa, 50 karakter. Mana lebih kompleks? Ayo. Lebih kompleks 50. Bagaimana menghadapinya? Saudara perlu Tuhan. Kekuatan dari Dia dan hikmat dari Dia. Jadi jangan jadikan kesibukan menjadi alasan untuk meninggalkan hubungan kita, persekutuan kita dengan Tuhan. Jangan dibulak-balik, salah saudara. Nanti saudara kejenuhan, nanti saudara kecapean, akhirnya saudara ngomel-ngomel. Dengar baik ini. Camkan baik-baik, sore ini saya sampaikan. Nanti kalau saudara mengeluh, ngomel karena persoalan pergumulan, saya akan cek kerohanian saudara. Yang pertama akan saya tanya, hubungan dengan Tuhan gimana? Karena biasanya orang yang renggang hubungannya dengan Tuhan itu akan begitu. Saudara ingat kisah Daniel? Halo? Di dalam kitab Daniel dicatat, Daniel itu dipercayakan
menjadi kepercayaan tiga besar di kerajaan Babilonia di bawah pemerintahan Darius. Kalau saudara baca di dalam Daniel pasal 6, di sana dikatakan demikian. Raja Darius memilih para petinggi kerajaan 120 orang. Dan untuk mengepalai para petinggi 120 orang, Raja Darius pilih 3 orang untuk mengepalai 120 ini. Dan salah satu di antara 3 orang itu adalah Daniel. Dan Alkitab berkata, Daniel itu bekerja sempurna. Oleh karenanya banyak orang yang sirik dengan Daniel. Banyak orang yang tidak suka dengan Daniel. Karena apa? Pekerjaannya baik. Apakah semakin banyak pekerjaan Daniel semakin sibuk lalu dia tinggal persekutuannya dengan Tuhan? Kejadian pasal 6 berkata demikian. Daniel ketika dilarang dia beribadah kepada Allahnya, dikatakan begini. Daniel tetap melakukan ibadahnya 3 kali sehari seperti yang biasa dilakukannya. Jadi kesibukan yang dipercayakan oleh Raja Darius kepada Daniel tidak menjadi alasan mengurangi persekutuannya, hubungannya dengan Tuhan. Ada banyak tantangan, ada banyak rintangan, ada banyak fitnah yang datang kepada Daniel. Bahkan sampai dia dimasukkan ke gua singa. Tapi perhatikan, singa tidak akan pernah membunuh Daniel. Api tidak pernah menghanguskan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Karena apa? Ada Tuhan yang menyertai mereka. Kenapa begitu? Karena mereka mengandalkan Tuhan dan terus memelihara hubungannya dengan Tuhan. Nah, itu di poin pertama kita kalau disimpulkan di minggu yang lalu. Nah, di bagian kedua ini kita akan melihat responmu adalah keberhasilanmu. Masih dalam Lukas pasal 10 itu. Di ayat 39 dikatakan demikian. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Perkataan siapa? Perkataan Yesus. Next. Kata terus mendengarkan artinya Maria tidak pernah berhenti untuk mendengarkan. Kata mendengarkan di sana. Tolong bedakan antara mendengar dan mendengarkan. Mendengar itu bisa saja kita ketemu muka begini berbicara. Saya berbicara tapi saudara lagi asik main TikTok. Pikiran saudara kemana-mana itu mendengar. Tapi mendengarkan artinya memberi telinga. Fokus kepada teman bicara. Menyimak setiap perkataannya. Nah itu yang dilakukan oleh Maria. Ini adalah respon hati Maria dengan kedatangan Yesus di rumahnya. Marta menerima Yesus, yes. Dengan sukacita, iya. Dari mana kita tahu? Dia sibuk melayani. Pelayanannya ruang tamu, dapur, dapur, ruang tamu, dapur, dapur, ruang tamu. Ketika Yesus datang, Marta langsung bertanya, Guru mau minum apa? Mau teh es? Yesus bilang, boleh. Tidak lama kemudian hadir teh es di depan. Karena Yesus mungkin capek jalan, saudara ya. Kira-kira apa pasangannya? Mau nyit piang? Boleh. Hadir nyit piang, saudara. Begitu habis, lanjut pembicaraan, tawarin lagi Marta. Guru, mau kopi enggak? Oh boleh, boleh. Mau kopi yang mana? Mau kopi Lampung? Kopi Toraja? Mau kopi Sidikalang? Mau Torabika? Mau kapal api? Kopi yang mana yang guru suka? Silah nuan dia meh. Yang penting kopi. Datang kopi, saudara. Apa yang cocok dengan kopi ini? Mau pisang goreng, guru? Oh boleh, boleh, boleh. Jadi Marta itu sangat sibuk dengan pelayanan itu. Habis pisang goreng, datang bakwan. Habis bakwan, datang tempoyak. Saudara. Apalagi mungkin musim durian. Habis itu, mau langsat tak guru? Oh mau, datang langsat. Dia sangat senang menyambut Yesus. Tetapi dengar. Di depan matanya dia lihat Maria duduk dekat kaki Tuhan. Dia bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik. Akhirnya capek sendiri. Lama-lama dia ngomel, saudara. Masa sudah saya capek begini, dia hanya duduk aja di situ. Saya perhatikan. Marta menyambut Yesus dengan sangat hangat. Iya, kita lihat dari pelayanannya. Tapi Yesus berkata, Maria itu
lebih hangat sambutannya kepada Kristus. Hanya dengan cara duduk, diam, berbincang-bincang dengan Kristus. Bahkan dikatakan Maria itu memberikan telinganya. Ketika Yesus berbicara A sampai Z, Maria menyimak begitu rupa. Dan Yesus katakan itu yang terbaik. Karena kalau Maria tahu isi hati Tuhan, dia pasti mau melayani dengan caranya Tuhan. Itu loh maksudnya, saudara. Kalau saya mau tanya begini, coba kita berinteraksi. Kira-kira ada enggak orang melayani Tuhan, tapi bukan untuk menyenangkan hati Tuhan? Ada? Banyak ya? Di sana sini. Jadi casingnya terlihat melayani Tuhan, tapi sebenarnya dia sedang cari panggung. Nah itu yang Yesus enggak mau. Kita boleh melayani, boleh. Penari tamborin, angkat kakinya tinggi-tinggi. Karena apa? Baru beli gelang kaki gitu. Supaya orang lihat. Ada? Ada saja, tapi di sini enggak ada. Sana sini banyak, saudara. Kita lihat kembali ya. Ini adalah respon hati Maria dengan kedatangan Yesus di rumahnya. Ini adalah kehendak Allah, yaitu kita selalu berespon yang hangat kepada pribadi Yesus dan mendengar perkataannya. Melayani, yes. Tetapi jauh lebih penting di hati Tuhan ketika kita sebelum melakukan pelayanan praktis, kita cari Tuhan. Kita cari kehendaknya. Kita cari isi hatinya. Sambil bertanya, Tuhan kira-kira saya harus melakukan apa? Supaya apa yang saya lakukan itu menyenangkan hatimu. Itu loh maksud Tuhan. Next. Nah saudara, kalau kita mau belajar tentang sikap hati yang sangat menentukan. Ada contoh yang Alkitab berikan kepada kita. Penulis Ibrani menuliskan kisah perjalanan bangsa Israel mau masuk ke tanah Kanaan. Coba ya kita jawab pertanyaan ini ya, saudara. Perhatikan. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Surat ini ditujukan kepada orang-orang Ibrani pada saat itu yang telah menjadi orang Kristen percaya kepada Yesus. Nah, kisah perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan diangkat untuk mengingatkan mereka. Nah, perhatikan ayat 16 dikatakan. Coba kita jawab ini. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah sekalipun mereka mendengar suaranya? Siapa itu? Bangsa Israel. Betul enggak? Halo, ini kan dibuat pertanyaan begini. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah itu sekalipun mereka mendengar suaranya? Siapa? Bangsa Israel. Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Iya. Jadi Allah itu telah berfirman kepada mereka untuk membawa mereka keluar dari Mesir, mau masuk ke tanah Kanaan di bawah kepemimpinan Musa. Next. 17. Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Siapa ayo? Bangsa Israel. Dimurkai Tuhan. Di padang gurun 40 tahun. Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya berkelimpangan di padang gurun? Iya. Karena apa? Karena ulah mereka. Siapa mereka ini? Umat pilihan. Catat itu baik-baik. Yang dimurkai ini umat pilihan. Yang dimurkai ini yang dibawa keluar dari Mesir mau masuk ke tanah Kanaan. Nanti kita lihat apa penyebabnya. Ayat 18. Siapakah yang telah ia sumpahi, maksudnya Tuhan sumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Siapa? Bangsa Israel. Perhentian yang dimaksud di sana tanah Kanaan. Bukankah mereka yang tidak taat? Ya. Kenapa mereka pada akhirnya disumpahi? Padahal di awal Tuhan memberikan janji kepada mereka bahwa mereka akan keluar dari Mesir, masuk ke tanah Kanaan, memperoleh tanah perjanjian yang telah Tuhan sediakan. Tapi kok Tuhan murkai, kenapa? Dan Tuhan berkata, kamu tidak akan masuk ke sana. Kan kayaknya enggak sinkron Bapak Ibu. Tuhan yang membawa keluar, tapi Tuhan yang menyumpahi, kamu tidak akan masuk ke sana. Siapa mereka itu? Orang Israel. Bukankah mereka yang tidak taat? Ya.
Artinya karena ketidaktaatan mereka itulah sehingga Tuhan menyumpahi mereka, kamu tidak akan masuk ke sana. Sekalipun kamu sudah dibawa keluar dari Mesir. Kira-kira begitu. Ayat 19, demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Jadi alasannya ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan itu membuat orang menjadi tidak taat. Ketidakpercayaan itu membuat respon orang jadi berbeda. Next. Nah, kisah perjalanan seluruh bangsa Israel ini menghasilkan dua hasil yang berbeda. Bangsa Israel dan ada dua pemuda di sana, namanya Kaleb dan Yosua. Perhatikan. Bangsa Israel secara keseluruhan ada di dalamnya, dan di tengah-tengah bangsa Israel itu Kaleb dan Yosua ada di sana. Perhatikan Bapak Ibu ya. Mereka ini semua bersama-sama dibebaskan dari perbudakan Mesir. Artinya begini, baik bangsa Israel secara keseluruhan, baik Yosua dan Kaleb ada bersama-sama dengan mereka. Mereka itu sama-sama dibebaskan. Yang kedua, mereka sama-sama mengalami kondisi yang sama di padang gurun. Ya, sama-sama merasa kelaparan, sama-sama merasa kehausan, sama-sama merasakan kepanasan, sama-sama merasakan pergumulan di sana, saudara. Sama-sama merasakan intimidasi dari musuh. Sama-sama mereka. Kenapa? Karena Yosua dan Kaleb itu adalah bagian dari bangsa Israel itu. Jadi mereka sama-sama. Yang ketiga, mereka bersama dipimpin oleh pemimpin yang sama. Siapa itu? Musa. Pemimpin Yosua dan Kaleb itu bukan orang lain. Sebagaimana Musa menjadi pemimpin bagi semua bangsa itu, pun demikian bagi Yosua dan Kaleb. Musa juga pemimpinnya. Mereka dipimpin satu pribadi yang sama. Next. Mereka bersama dituntun tiang awan dan tiang api. Ya. Ketika tengah hari, ketika di siang hari firman Tuhan berkata ada tiang awan di atas mereka melindungi mereka dari terik panas matahari. Ketika mereka berjalan di malam hari ada tiang api yang menuntun mereka. Kalau bangsa Israel dipimpin tiang api, Yosua dan Kaleb juga ya. Tidak lalu Yosua dan Kaleb keluar dari rombongan itu, lalu mereka berkata demikian, kami bawa lampu sorot sendiri. Enggak. Tetap mereka bersama-sama di dalam tuntunan tiang api itu. Yang kelima, mereka bersama punya visi yang sama, yaitu masuk tanah Kanaan. Kenapa? Karena janji itu datang kepada mereka secara bersama-sama di Mesir. Ketika Tuhan mengutus Musa ke sana, yang Musa sampaikan begini, Tuhan memberikan janji bahwa kita umat pilihannya mau dibawa masuk ke tanah Kanaan, negeri perjanjian yang berlimpah susu dan madunya. Janji itu datang kepada bangsa Israel dan juga ada Yosua dan Kaleb di dalamnya. Yang keenam, mereka makan minum dari sumber yang sama. Ya, sumbernya siapa? Tuhan. Ketika di padang gurun mereka kelaparan, Tuhan kirim roti mana. Ketika mereka dalam bilangan 11 bersungut-sungut berkata, lebih baik kita di Mesir. Bukankah Mesir lebih baik daripada di sini? Waktu kita di Mesir ada bawang prei, ada bengkuang, ada semangka, ada daun sop, ada segala macam. Sehingga Musa datang berseru kepada Tuhan. Tuhan, dengarkan bangsa ini, mereka minta daging. Lalu Tuhan berkata demikian, aku akan mengirimkan burung puyuh supaya mereka makan daging. Mereka sama-sama mendapatnya, sumbernya sama dari siapa? Dari Tuhan. Jadi sumber Yosua dan Kaleb itu bukan hal lain, saudara. Perhatikan, namun hasilnya berbeda. Hasilnya berbeda. Mengapa? Bangsa Israel tidak percaya, hidupnya melakukan dosa. Di sini ditulis itu. Sedangkan Yosua dan Kaleb percaya terhadap Tuhan, hidupnya taat kepada Tuhan. Nanti kalau Bapak Ibu baca di kitab-kitabnya Musa, ya, secara khusus dalam bilangan, ulangan, dikatakan demikian. Generasi pertama yang berangkat dari Mesir, yang usia 20 tahun ke atas, semua selesai di padang gurun.
yang usia 20 tahun ke atas. Tadi pagi Pak Keru sudah sampaikan jumlah mereka yang berangkat itu dicatat di Alkitab sekitar 600-an ribu. Yang berusia 20 tahun ke atas, hanya Yosua dan Kaleb yang tembus sampai ke tanah Kanaan. Selainnya itu, mati di padang gurun. Menerima janji? Iya. Makan dan minum dari sumber yang sama? Iya. Dipimpin sama pemimpin yang sama? Iya. Tapi mereka mati semua di padang gurun. Tidak ada di antara mereka yang berumur 20 tahun ke atas itu yang berangkat dari Mesir yang sampai ke tanah Kanaan. Yang sampai ke tanah Kanaan itu adalah mereka yang berumur di bawah 20 tahun sama yang lahir di padang gurun bersama-sama Yosua dan Kaleb masuk ke tanah Kanaan. Kenapa seperti itu? Dipimpin pemimpin yang sama, dalam perjalanan yang sama, aturan yang sama, sumber makanan yang sama mereka terima. Enggak lain-lain. Sekarang peraturannya kan boleh sama. Oh, MBG. Tapi MBG A dengan MBG B belum tentu sama menunya. Tapi ini enggak. Sumbernya sama dari Tuhan. Tapi hasilnya berbeda. Kenapa demikian? Tuhan menjanjikan tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Tetapi yang masuk ke sana hanya mereka yang usia di bawah 20 tahun dan juga yang lahir di padang gurun bersama dengan Yosua, Kaleb dan istri anak mereka. Kenapa begitu? Alkitab mencatat respon hati yang berbeda. Oleh karena saya mau katakan, responmu terhadap Tuhan dan firman-Nya sangat menentukan keberhasilan. Bukan yang lain. Bukan karena musuh terlalu besar. Bukan karena persoalan terlalu berat. Bukan. Tapi respon hati yang berbeda. Saudara ingat tahun lalu saya kasih ilustrasi tentang meresponi sesuatu. Dari percakapan saya dengan seorang sahabat saya yang sudah dipanggil Tuhan itu. Diberikan saya contoh. Di perbincangan kami itu dari dua suku. Untuk memandang dan melihat sesuatu sekaligus menggarapnya. Suku A datang dan dikatakan, kau mau uang gak? Mau. Kau mau bekerja? Mau. Oke, ayo saya bawa kamu ke sana. Dibawalah. Lalu berhenti di satu tempat. Kau bekerja di sini. Lalu dilihat sama suku A ini. Dilihat yang ada di hadapannya itu bukit batu. Kerjakan ya. Kamu kerja di sini. Biar kamu dapat duit. Iya, begitu orang bawa ini pulang, dia pun pulang. Dengan sungut-sungut, dikatakan demikian. Apa mau dikerjakan di situ? Bukit batu, semua batu. Apa yang bisa tumbuh? Gak ada yang bisa tumbuh. Apa yang bisa dihasilkan? Gak ada yang bisa dihasilkan. Akhirnya dia pulang. Gak jadi bekerja. Dan tidak mendapat apa-apa. Hidupnya begitu terus. Di lain kesempatan, orang yang sama menawarkan ke suku B. Kau mau kerja? Mau. Mau dapat uang? Mau. Mau uang banyak? Mau. Kalau gitu kau kerja ya? Ya. Dibawa ke tempat yang sama. Di tempat yang sama, dia berdiri dikatakan, kelola bukit ini. Karena dari situ kau akan memperoleh berkat besar. Lalu ditinggalin. Begitu dilihat bukit batu besar, suku berkata demikian, puji Tuhan, memang ini berkat besar. Luar biasa ini. Padahal bukit batu yang sama. Apa yang dilakukan? Dia pulang, diambil linggis, diambil pemukul batu, mulai dia kerjakan, disiram batu itu pelan-pelan, lalu pang, pung, pang, pung, pang. Mulailah bukit batu itu pecah kecil-kecil. Dan pecahannya itu dikumpulin. Setelah banyak dipanggil dalam truk, dimuat, diisi. Dapat harta karun dia dari sana. Perhatikan, bukit batu yang sama dipandang oleh dua cara pandang yang berbeda, hasilnya berbeda. Yang suku A datang, yang langsung dilihat persoalan, apa yang bisa dihasilkan ini? Tanam apa di sini?
Emang apa yang bisa tumbuh di sini? Enggak ada yang bisa. Dasar, pulang. Tetap jadi orang miskin dan pengemis. Tapi suku dia datang. Syukur Alhamdulillah. Ini berkat menggunung. Dihancurin itu batu pelan-pelan. Bertrak-trak batu dihasilkan dari situ. Dan dia kaya dari sana. Oleh karena apa? Respon yang berbeda. Responmu sangat menentukanmu di tahun ini. Dapat mata pelajaran dari guru yang sama. Diajar di ruang kelas yang sama. Di waktu yang sama. Dapat PR yang sama. Begitu selesai ujian terima rapot, ada juara satu dari depan, ada juara satu dari belakang. Apa yang membedakannya itu? Apakah guru beda pilih kasih? Enggak. Yang membedakan respon siswa yang berbeda. Ada di antara siswa begitu selesai pulang ke rumah belajar lagi. Setiap hari dilakukan begitu. Tapi ada siswa begitu besok mau ujian, malam ini mau kebut. SKS, sistem kebut semalam. Pergi ke Ain, pergi ke Iwan, pergi ke Tita, pergi ke Andi. Cari merek kopi mana yang termanjur, yang bikin kita nggak bisa tidur, betul nah? Mulai dari kopi luwak, white kopi, kopi kapal api, torabika, apa semua. Diminum supaya bisa melek, belajar karena besok mau ulangan. Hasilnya? Paling banter nomor 3 dari belakang. Bukan guru yang sentimen dengan kita. Respon kita yang membedakan hasil yang kita alami. Amin. Amin. Yang lain punya HP sibuk belajar. Saya tetap pegang HP buka TikTok. Tapi boleh kalian tanya ibu. Saya belajar bahasa Inggris dari TikTok. Belajar lagi saudara. Belajar lagi. Dengar berita. Ya karena ada pelajaran di sana. Kalau TikToknya hanya sekedar lewat. Enggak penting itu bagi saya. Tapi banyak di antara anak sekolah kan habis paketmu di situ. Betul enggak? Begitu terima rapot, engkau juara 2 dari belakang. Itu guru sentimen dengan saya. Pret. Bukan guru yang sentimen dengan dirimu, responmu yang membuat dirimu seperti itu. Oleh karenanya kita belajar ini, saya berharap mindset kita diubah, sehingga di tahun ini benar-benar kita mengalami sesuatu yang lebih dari Tuhan. Oleh karena kita memiliki sikap hati yang baru. Seperti sikap hati Maria yang mau dekat dengan Tuhan, duduk dekat kaki Tuhan, dan mau dengar-dengaran kepada Tuhan. Amin. Amin. Saya beritahu kepada saudara, saudara jangan salah fokus. Saya ingatkan saudara, penyesalan selalu datang terlambat. Jangan sampai engkau menyesal. Kalau kau jadikan sesuatu yang tidak sesungguhnya jadi prioritas utama, saya mau katakan, dan ini pasti, hanya menunggu waktu saja, saat yang kau akan menyesal. Saatnya. Tapi kalau engkau mengutamakan Tuhan, boleh banyak orang gak suka denganmu. Seperti di Mazmur 90 itu. 1000 rebah di kiri, 10.000 rebah di kanan, tetapi engkau tetap ditopang oleh Tuhan. Amin. Artinya begini, orang yang hidup berjalan bersama dengan Tuhan itu bukan berarti selalu disukai orang. Bukan. Daniel itu tidak disukai karena dia benar-benar disiplin hidupnya. Banyak orang berencana menjatuhkan dia, tapi tangan Tuhan selalu menopang dia. Amin. Itu yang dimaksud saudara. Tapi kalau engkau tidak memprioritaskan Tuhan, kejatuhan sedang menanti. Dan saat itu, saudara bisa menjadi orang yang menyesal, tapi sudah terlambat. Jadi sebelum itu terjadi, ayo kita cover kehidupan kita di dalam Tuhan. Next, kita lihat lagi. Oleh karenanya Bapak Ibu perhatikan,
Kita perlu belajar firman. Nah, di dalam Yakobus pasal 1 ayat 9 sampai seterusnya dikatakan demikian. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Ayat 20, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. 21, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Next, ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. 23. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. 24. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Intinya, bagaimana supaya kita memiliki respon yang positif, yang baik kepada Tuhan. Alkitab berkata, jangan hanya jadi pendengar, tapi jadi pelaku firman. Yang pertama dikatakan, hendak kamu cepat mendengar firman, tapi lambat berkata-kata. Itu tadi di ayat 19 dikatakan, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Kita harus memasang telinga ini cepat untuk dengar-dengaran akan firman. Sementara mulut ini dikunci dulu, jangan cepat berkata-kata. Terima dulu informasi yang jelas dari firman, baru kita nanti berkata-kata. Saudara tahu kenapa dikasih Tuhan telinga dua? Supaya kita cepat mendengar. Saudara tahu kenapa Tuhan kasih satu mulut? Supaya kita enggak terlalu banyak ngomong. Tapi kenyataannya, realitanya, kita dikasih satu mulut aja, fungsinya lebih hebat dari dua telinga. Betul enggak? Betul enggak? Belum tahu pasti kita tentang beritanya, udah jadi headline. Di mana-mana jadi headline, jadi bahan gosip. Padahal kebenarannya kita tidak tahu. Tahu enggak Pak Sondang itu? Enggak, mau tahu enggak? Saya mau katakan kepada umat ini, tolong kunci mulutmu. Jangan terlalu cepat berkata-kata. Jangan terlalu cepat. Pasang telinga kita untuk dengar-dengaran. Terhadap firman, termasuk informasi yang kita dengar. Karena belum tentu begitu. Amin saudara ya. Saya sedang tidak curhat, tapi saya sedang menyampaikan sesuatu. Cukup ya, pengalaman kita di tahun lalu itu jangan terulang di tahun ini. Cukup. Saya tidak ngomong apa-apa tentang sesuatu, diberitakan di luar macam-macam seperti dan itu. Dan sebenarnya jujur, nama-nama orang itu saya sudah kantongi sebenarnya. Siapa yang menyampaikan yang tidak benar kepada orang itu sampai chat, katakan ini dan itu, digoreng, ditambah lagi dan itu, padahal saya tidak pernah ngomong apa-apa, saya sudah tahu. Saya sudah dikasih tahu. Saya nggak perlu kasih tahu siapa orangnya, tapi saya mau katakan cukup ya. Cukup, karena itu ternyata tidak membangun. Itu membawa perpecahan. Cukup ya? Sebelah kiri saya, cukup ya? Amin ya? Jangan sembarang berkata-kata. Sebelah kanan saya, cukup ya? Jangan sembarang berkata-kata, apalagi kita tidak tahu sumber aslinya. Jangan sekali-kali. Pergunakan telinga kita untuk mendengar lebih bijak, saudara. Amin. Amin. Fungsikan dua telinga itu. Fungsikan satu mulut, jangan terbalik. Waduh saudara, saya nggak bisa bayangkan seandainya Tuhan kasih dua mulut satu telinga. Sampai kemana-mana itu gosipnya. Satu aja udah kemana-mana, udah sejagat raya. Sampai malaikat nek dengar gosip itu. Apalagi kalau dua. Jangan-jangan Tuhan juga digosipkan. Firman Tuhan berkata, cepat mendengar,
lambat berkata-kata. Yang kedua, jadi pelaku firman, bukan hanya pendengar. Amin. Lakukan firman. Karena firman itu yang akan mengubahkan kita. Tidak peduli seberapa lama kita menjadi orang Kristen, saudara. Kalau kita tidak lakukan firman, kita tidak akan pernah berubah. Hanya ketika kita lakukan firman, kita berubah. Saya kasih satu contoh. Ini sudah sering sekali saya sampaikan, tapi saya ulang malam ini. Ketika kita tadinya sebelum di dalam Tuhan, orang yang suka bergosip, orang yang suka bohong. Lalu setelah kita di dalam Tuhan, kita terima firman dalam ke-10 hukum-hukum ke-9 berkata demikian. Jangan bersaksi dusta, kita terima lalu kita lakukan. Saat itulah kita bebas dari orang yang suka berbohong. Karena apa? Melakukan firman. Amin ya. Amin ya. Jadi tahun ini Tuhan mau kita berespon dengan baik terhadap Dia dan firman-Nya di tahun ini. Kita tidak sedang membicarakan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya di tahun ini. Karena kalau saudara melakukan firman, berespon yang positif, Tuhan sudah janji kok. Tuhan akan berikan itu semua kepada kita. Dari tanggal 1 saya sudah sampaikan, ketika Tuhan tahun lalu memberikan tema bagi kita di sini, growing up, dewasa. Salah satu yang Tuhan kasih tahu itu, kepercayaan yang lebih besar. Artinya begini, kalau Tuhan melihat kita sebagai pribadi yang bisa dipercaya, Tuhan akan percayakan sesuatu yang lebih besar. Amin. Jadi saudara tidak perlu terlalu pusing. Oh saya mau kumpulin ini, saya mau kumpulin, saya harus begini. Dengar, nanti saudara salah fokus. Coba saudara fokus kepada Tuhan, dengar-dengaran, lalu lakukan firman. Berkatnya mengikutimu, karena Tuhan berkata, kepada orang dewasa, Tuhan akan percayakan sesuatu yang lebih besar. Dan kalau saudara dewasa, mau dewasa dalam Tuhan tahun ini, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar itu. Tapi kalau saudara sekalipun kayak saya ini, kepala sudah mulai atap seng, tetapi tidak mau dengar-dengaran dengan Tuhan, tidak mau berespon dengan Tuhan dengan benar, di mata Tuhan kita tetap anak-anak. Dan Tuhan tidak akan percayakan sesuatu yang lebih besar kepada kita. Perhatikan itu. Jadi saudara perhatikan, yang membuat nilai hidup kita itu berbeda, bukan Tuhan, tapi kita. Saya sering sampaikan Tuhan tidak pernah menahan berkat kita. Yang membuat berkat kita itu berbeda dengan di sebelah kita, sebelah kiri, sebelah kanan. Sikap dan respon kita. Kita yang membatasi Tuhan. Tuhan tidak pernah membatasi, itu kata firman. Next. Oleh karena itu Bapak Ibu perhatikan. Di tahun ini kita lakukan ini. Latih diri kita untuk cepat mendengar firman Tuhan, bukan cepat untuk marah. Ya. Bertobatlah setiap waktu dengan cara mengakui dan membuang segala sesuatu yang kotor, kenajisan dalam hal moral dan kejahatan, pikiran dan perbuatan dari hati kita. Perhatikan, bertobatlah setiap waktu dengan cara mengakui dan membuang segala yang kotor. Saya tertarik dengan kalimat di sana, dengan cara mengakui. Saudara ingat, dari malam tahun baru, masuk tanggal 1 ke tanggal 4 ke tanggal 11, sampai saat ini saya mau sampaikan kepada saudara. Saudara tidak akan pernah bisa berubah kalau saudara tidak menyadari bahwa apa dalam hidupmu itu yang tidak benar itu sesuatu yang aneh. Saudara tidak pernah berubah. Bagaimana kita mengakui itu dengan cara mengakuinya bahwa ini tidak benar karena kita sadar bahwa itu tidak benar. Selama saudara tidak melihat gosip itu hal aneh dalam dirimu, engkau akan tetap bergosip. Tapi sebagai orang percaya itu keanehan saudara. Karena kita nggak dipanggil untuk bergosip. Kita dipanggil untuk memberitakan Injil, menasihati orang lain. Amin. Halo. Belajar melihat sesuatu dari sudut pandang Tuhan. Jangan selalu mengandalkan pengertian kita, perasaan kita. Nanti kita jadi baperan. Saudara tahu kenapa Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa? Karena mereka mengandalkan paradigmanya. Nggak percaya baca Kejadian pasal 3. Dikatakan maka Hawa melihat buah pohon itu dan baik kelihatannya, enak untuk dimakan. Itu apa artinya? Pengertian dia sendiri, Amsal berkata demikian.
Percayalah kepada Tuhan dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Artinya apa? Segala sesuatu yang kita lihat itu kita ukur dari cara pandang Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Jangan saudara baperan. Cobalah mengerti perasaan saya. Kalau perasaan itu berdosa gimana? Wih, kau kan bertahan di situ. Kamu sih nggak ngerti saya. Aku udah mati-matian. Aku udah sedih banget. Iya. Tapi kalau perasaanmu itu membawamu masuk ke jurang, apa harus dibiarin? Sama seperti yang dilakukan Hawa itu. Oleh karenanya kita harus mengakui. Anak Tuhan malas berdoa, normal nggak? Normal nggak? Tapi kalau saudara tidak melihat itu sebagai sebuah keanehan, engkau tidak pernah bisa bertobat. Sebagai anak Tuhan, orang percaya kepada Tuhan, nggak suka baca Alkitab, normal nggak? Normal? Tapi kalau engkau tidak melihat itu sebagai sebuah keanehan, engkau akan tetap malas baca Alkitab dan berkata, Tuhan kan tahu hatiku. Betul, Tuhan tahu hatimu, tapi kau tahu enggak hati Tuhan? Lihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan, bukan dari sudut pandang kita. Kalau kita mau memiliki respon yang baik. Yang ketiga, mintalah darah Yesus mencucikan hati kita dan melembutkan hati kita supaya selalu terbuka menerima firman Tuhan. Minta kasih karunia Tuhan terus mengalir hati kita. Yang keempat, jagalah hati setiap hari untuk menjadi wadah Tuhan berkat. Jaga hati kita ini. Ada lagu kesidahan yang sangat bagus ya saudara ya. Itu kutipan dari Amsal pasal 4. Jagalah hati, jangan kau nodai. Adung-dung cer gitu saudara. Jaga hati kita. Menjaga hati itu tugas kita, bukan tugas Tuhan. Yang menentukan hati saudara itu tersinggung atau tidak saudara, bukan Tuhan. Amin. Saya sering katakan kepada saudara, baik di komsel, baik melalui khotbah begini, baik perbincangan kita tidak bisa larang orang berbicara tentang apapun mengenai kita. Tapi kita bisa jaga hati kita supaya tidak terluka dan tidak sakit hati. Betul? Terserah orang mau ngomong apa. Bisa berkata begini, terserah lu mau ngomong, emang gua pikirin lo. Kan masa bodoh bukan, tapi untuk menjaga hati kita supaya tidak terluka dan tidak sakit hati. Lakukan saudara. Oleh karenanya kita mau melihat ini. Saudara harus mengerti ini. Kalau saudara mengerti ini, saudara bisa menjaga hati. Karena banyak orang terluka karena mereka tidak mengerti ini. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 sampai 17 saja. Dikatakan demikian, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Perhatikan. Tulisan yang diilhamkan Allah itu apa? Firman Tuhan. Dikatakan fungsinya bermanfaat untuk apa? Untuk mengajar. Untuk menyatakan kesalahan fungsinya itu. Untuk memperbaiki kelakuan. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kembali ke slide. Perhatikan. Saudara harus paham ini. Harus mengerti 4 manfaat besar dari firman Tuhan bagi orang percaya. Supaya respon kita itu positif dan terjaga baik kepada Tuhan dan firman-Nya. Yang pertama, firman itu mengajar. Ketika kita baca firman, ketika kita mendengar firman, ingat satu hal, dia mengajar kita. Memberi dasar kebenaran yang membentuk cara berpikir kita dan membentuk iman di dalam hati kita. Apa itu firman? Salah satunya, saya kutip apa yang dikatakan Pak Kero ya, itu perbincangan kita yang sering terjadi. Sebelum kita di dalam Tuhan, saudara. Sebelum atau waktu pertama sekali saya masuk ke Kalimantan Barat ini tahun 97. Saya pelayanan di salah satu desa pelosok di Sintang. Lalu sewaktu-waktu kami pelayanan di sebuah pos kami harus menyeberangi sungai pakai perahu. Habis itu lewat kebun karet. Kebun karet yang lumayan enggak bersih lah. Saya sebelum pelayanan kan udah makan dari rumah. Lalu waktu selesai ibadah dikatakan, Pak makan Pak. Saya bilang aduh kenyang benar. Mau taruh di mana lagi? Oh kalau enggak melepus. Melepus ya begini. Sentuh aja gitu loh. Saya bilang kenapa harus begitu? Oh dia bilang kalau enggak nanti Bapak kempunan. Kempunan gimana maksudnya? Bapak akan melewati kebun karet yang banyak dan itu nanti bisa Bapak digigit ular.
Melewati sungai pakai perahu, nanti bisa tenggelam, karam. Oh gitu, saya bilang. Oh iya. Kamu kasih tahu begitu, makin gak mau saya melepas. Saya mau buktiin bahwa itu gak benar. Gini aja. Kalau kita masih ketemu waktu itu, ibadah keluarganya hari Rabu. Kalau kita gak ketemu lagi hari Minggu di gereja, berarti melepas itu benar. Tapi kalau kita masih ketemu hari Minggu di gereja, kamu harus bertobat. Diajar. Hari Minggunya kita ketemu semua. Dilihat. Hei, salam, aku bilang. Lihat saya sehat? Ada bekas patokan ular? Enggak ada. Tenggelam? Enggak juga. Memang betul, waktu kita keluar dari kampung itu, begitu kita mau masuk ke hutan itu, ada ular cincin di situ besar. Aku bilang, kan Pak, tanya. Saya bilang bunuh. Ular cincinnya dibunuh. Mati itu. Sekarang saya yang kempunan atau ularnya yang kempunan? Ayo, siapa yang kempunan? Ayo. Ularnya yang kempunan ketemu saya. Ularnya mati, saudara. Nah, mengajar. Kenapa? Karena sampai sekarang banyak sekali orang gak peduli, orang Kristen atau segala macam. Diajak minum kopi kalau tidak mau. Melepus, Pak. Dengar, di balik melepus ada kepercayaan. Firman mengajar kita supaya beriman kepada Kristus. Amin. Bukan hanya di suku Dayak, Tionghoa juga. Imlek, bunyi patasan. Lalu sampahnya enggak dibuang 3 hari 3 malam. Woi, betul enggak? Kita datang ke sana. Kenapa enggak disapu? Takut rezekinya ikut tersapu. Alamak Tuhan. Capek dah. Capek. Kami beberapa hari yang lalu belanja sama ibu di sana. Lalu ada tanaman di situ, daunnya kecil-kecil ya. Lalu ditanya, itu daun apa Pak? Oh ini tumbuhan. Iya tumbuhan apa? Mengusir roh halus. Yalah Tuhan. Tanaman mengusir roh halus. Iya Bu katanya. Ibu bilang begini. Lah Pak enggak ada itu, kita orang beragama. Kok masih percaya yang begitu? Sini kasih tahu ke saya, mana roh halusnya? Biar saya ngusir dengan nama Tuhan saya. Aneh-aneh kadang-kadang, tahu enggak Bapak Ibu? Dan kalau kita ngomong, oh itu udah kebiasaan. Kebiasaan bukan berarti iman. Ngerti enggak? Siapa yang kenal kayu lukai? Angkat tangan yang kenal kayu lukai. Ayo enggak usah malu-malu yang kenal. 1, 2, siapa lagi? Di sini ada yang kenal? Batok kenal? Benar kayu lukai? Konon kata orang kayu lukai kulitnya kalau dibakar ngusir setan, ngusir hantu. Woi, benar enggak? Ternyata dekat pohon lukai itu setannya bergelantungan. Dari mana ajaran itu? Dari nenek-nenek moyang kita yang tidak mengenal kebenaran. Ketika kita belajar firman, firman itu mengajar kita dan menanamkan iman di hati kita supaya kita berjalan kehendak Allah. Amin. Amin. Pengajaran nenek moyang kita mengajarkan. Kalau orang mati baru mati 3 hari, nanti kita lihat, nanti kita akan temukan dia duduk-duduk di jembatan. Dari mana itu? Alkitab berkata mereka yang meninggal di dalam Tuhan, jiwa mereka dikumpul bersama orang-orang kudus di Firdaus. Next. Nah, menyatakan kesalahan. Menegur, menyadarkan, membuka kesalahan. Firman membongkar hal-hal yang keliru tentang doktrin dan pola hidup. Pola hidup kita. Ketika pola hidupmu tidak sesuai dengan Alkitab, lalu engkau diperhadapkan kepada firman, firman itu akan menunjukkan bahwa engkau salah. Dan ketika disampaikan, saudara jangan berkata begini, oh itu Pak Gembala, sengaja itu, pokoknya dia pakai bazooka sekian untuk nembakin saya. Enggak ada firman Tuhan untuk nembakin saudara, membongkar kesalahanmu itu, iya. Supaya apa? Yang ketiga, next, dikatakan begini. Untuk memperbaiki kelakuan hidup kita. Supaya kita dipulihkan ke posisi yang benar atau meluruskan jalan kita yang bengkok itu. Firman itu memulihkan kehidupan kita. Yang terakhir, mendidik kita dalam kebenaran. Supaya kita memiliki hidup yang disiplin, membina kita,
melatih kita berkelanjutan sehingga firman Allah itu membentuk karakter Kristus dalam kehidupan kita secara terus-menerus. Dengar pesan terakhir ini. Sehingga hidup kita menggenapi seluruh janji Tuhan yang telah diberikan kepada kita, di mana Dia membawa kita untuk bertumbuh semakin dewasa dan mempercayakan sesuatu yang lebih besar bagi kita. Yang percaya dan mau katakan amin, berikan tepuk tangan bagi Allah kita.